Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khul kiram azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Semoga antum semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, sekitar 2 tahun yang lampau, kita cukup terkejut dengan pernyataan yang disampaikan sekarangnya mantan ketua umum dari organisasi terbesar di Indonesia, yang dimana dalam Harlah Muslimah, organisasi tersebut yang ke-73 yang diadakan di Gelora Bung Karno hari Ahad tanggal 27 Januari 2019. Orang ini, yakni yang dikenal namanya sudah masyhur, Kiai Haji Said Akil Siraj, yang selanjutnya anak singkat menjadi SAS, pernah di situ dalam kesempatan itu menyampaikan suatu perkataan yang di dalamnya berisi kekhawatiran beliau dan harapan orang ini agar imam-imam masjid, khotib-khotib, KUA, dan menteri agama katanya harus dari kalangan organisasi yang beliau berada di bawahnya, yang beliau menjadi pemimpinnya. Saat itu beliau bahkan menjadi pemimpin tertinggi di organisasi tersebut. Dengan satu alasan yang beliau katakan, katanya kalau bukan dari kalangan organisasinya, maka nanti akan banyak perkara yang dianggap bid'ah. Lalu di kesempatan itu dia mencontohkan salah satunya tarian sufi, yang menurut pendapat SAS ini tarian sufi itu bukan bid'ah. Bahkan dia mengkritisi orang yang menganggap tarian sufi sebagai bid'ah dengan berkata, nanti kalau selain titik-titik, dia menyebut organisasi yang dia berada di dalamnya menjadi pemimpinnya, nanti kalau selain organisasi ini bid'ah, tari-tari sufi bid'ah, kata SAS. Jadi salah satu yang dia angkat sebagai contoh bahwa pembid'ahan ini merupakan satu alasan menjadikan SAS tidak suka, dan bahkan makanya jangan sampai dipegang oleh selain kalangan organisasi yang dia menjadi pemimpinnya tersebut, adalah tari sufi. Dan makanya dalam kegiatan itu, dalam kegiatan Harlah Muslimah tersebut, dia sengaja menampilkan tarian sufi di pentas kegiatan tersebut. Saudaraku, memperhatikan fenomena ini, maka ana benar-benar sedih dan sekaligus merasakan betapa saat kebenaran telah mencoba dibelokkan menjadi sebuah kebatilan, dan justru kebatilan dianggap sebagai sebuah al-haq, bahkan dikaitkan sebagai tanda Ahlus Sunnah.
maka ini benar-benar merupakan musibah di atas musibah. Maka dalam kesempatan kali ini, terkait fokusnya tentang sufi dan tarian sufi, apakah perkara ini adalah perkara yang diridhoi dan disetujui oleh satu saja di kalangan ulama Ahlus Sunnah dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau ulama-ulama besar mereka? Adakah satu saja yang menyatakan sejalan dan tidak menganggap itu sebagai bid'ah? Apakah justru seluruh ulama itu menyepakati bahwa sufi, wabil khusus tariannya, alat musiknya, adalah termasuk sebesar-besarnya bid'ah? Sebelum anak menampilkan pernyataan ulama 4 mazhab, khususnya terkait sufi dan tarian sufi, ana mau membawakan dulu keterangan dari sahabat yang agung, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pernah mengatakan ad-duf haram. Duf itu semacam rebana yang biasa dimainkan kalangan sufi tatkala mereka itu melantunkan tarian sufi dengan lagu-lagu, diiringi duf salah satunya. Wal ma'azif haram. Ma'azif ini juga alat musik semacam yang model dipetik. Wal qaubah haram, itu juga sama, nama-nama alat musik yang khas dipakai oleh sekelompok manusia. Ya, wal mazmar haram. Semua yang disebut tadi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan duf itu haram. Demikian pula semacam alat petik yang biasa dimainkan oleh siapapun, wabil khusus yang biasanya dijadikan syiar pengiring lagu-lagu dan tari di kalangan Syiah, itu semua adalah haram, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Baihaqi juz 10 halaman 222. Menurut pentahqiq kitab Al-Matalibul Aliyah, yakni Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Asy-Syahrani, dalam tahqiqnya atas kitab ini juz 10 halaman 230 sampai 231, asar ini sahih. Jika kita telah tahu, sekarang yang menjadi pertanyaan, bukankah tadi Sas mengatakan nanti kalau selain organisasi yang dia anut ini bid'ah, tari sufi bid'ah, sekarang sahabat senior saja telah menetapkan alat-alat musik, dan alat musik ini biasanya digunakan pula khasnya kalangan-kalangan sufi, itu haram. Maka pertanyaannya, andai Ibnu Abbas hidup di Indonesia, kira-kira boleh enggak ya beliau jadi imam masjid, jadi petugas KUA, atau menteri agama? Sebab beliau juga mengingkari masalah alat-alat musik begitu, apalagi digunakan dalam rangka peribadatan. Allahul musta'an. Selanjutnya mari kita lihat kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikutip dalam kitab Talbisul Iblis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah halaman 209. Di situ dikisahkan, wa marra Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biqaumin, suatu ketika Ibnu Umar rahimahullah melewati suatu kaum yang mereka sedang ihram, wa fihim, tapi saat ihram itu mereka mengiringi ibadahnya itu dengan yataghan, seraya bernyanyi, seperti kalangan Syiah, maaf saya ulangi, kalangan sufi yang senang apa aja yang namanya nyanyi, bagian ibadah yang seakan menyatu dalam segala peribadatan mereka. Maka ketika Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma melihat seseorang sampai saat dalam melakukan haji juga begitu, diiringi dengan menyanyi, langsung Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ala la sam'allah lakum, semoga Allah tidak mendengar doa kamu. Beliau marah, ya, seraya mendoakan semoga Allah tidak mendengar lagi doamu. Saudaraku, ini menunjukkan betapa sahabat juga membenci perbuatan nyanyi-nyanyi, apalagi yang dibawa saat peribadatan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis surat kepada Umar bin Al-Walid yang isi suratnya dikatakan di situ, wa idharu kal ma'azif, dan perbuatanmu itu yang memperkenalkan alat musik. Sebab pada saat itu mulai ada alat-alat musik di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, alat-alat musik yang biasa dilakukan oleh sekelompok kaum, ya, dalam rangka khususnya untuk peribadatan seperti yang dilakukan sufi. Maka langsung Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengirimi surat kepada bawahannya, yaitu Umar bin Al-Walid, dengan mengatakan, adapun perbuatanmu yang memperkenalkan alat-alat musik semacam ini, bid'atun fil Islam, ini adalah bid'ah dalam Islam. Tidak cukup itu, walaqad hamamtu an ab'atha ilaika man yajurru jummatik, dan sungguh aku ingin rasanya mengutus seseorang kepadamu untuk memotong rambut kepalamu dengan cara yang kasar. Kata Ibnu Umar, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sebagai hukuman untuk pembuat bid'ah, maksudnya rasanya pengen saya potong rambutmu karena kau telah melakukan bid'ah dengan menggunakan alat-alat musik sebagai bagian dari rangkaian yang kau izinkan. Pertanyaannya, andai kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah hari ini hidup di Indonesia, beliau termasuk orang yang mengingkari musik-musik yang biasa digunakan oleh khususnya kalangan sufi, dan beliau menganggap bid'ah. Apakah engkau termasuk orang yang akan melarang beliau menjadi imam masjid, petugas KUA, menteri agama? Kau akan larang? Jawab olehmu. Karena beliau termasuk orang dengan keras mengingkari perbuatan ini. Saudaraku, jika perkara ini telah tegas dan jelas, maka mari kita simak apa pendapat 4 ulama mazhab, baik dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali atas perkara sufi dan tariannya serta alat musiknya. Kalau kita mau melihat, justru ulama-ulama yang paling keras mengingkari perkara ini adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri. Maka sengaja mengawali pembahasan ini, anak ingin kutipkan suatu perkataan dari imam besar mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Shalah Asy-Syafi'i rahimahullah, saat beliau ditanya tentang tarian dan nyanyian sufi, yaitu beliau katakan al-ilhan al-muqtaronah bid-dufuf, bagaimana hukumnya menyanyi yang diiringi dengan duf. Duf itu tadi semacam gendring lah. Bahkan lalu di situ katanya dikatakan waraqs, ada juga tariannya. Bahkan wajamul jamaat ala dzalik ma'al murid. Di situ juga mereka berkumpul bersama murid-murid mereka dengan anggapan bahwa hal ini bisa memunculkan rasa khusyuk ma'al i'tiqad yu'thir hudur dzalik, bisa memunculkan
rasa khusyuk. Ini persis seperti kegiatan ritual yang dilakukan sufi, nyanyi-nyanyi, berkumpul dengan muridnya, diiringi duf sama murid-muridnya, dengan anggapan itu bisa lebih menumbuhkan sikap rasa cinta. Apakah pendapat engkau terhadap perkara ini? Mendengar ini, hal ya'sam bidzalik, apakah yang berbuat itu berdosa dan gugur keadilannya? Tidak boleh lagi dia dijadikan untuk dipegang periwayatannya? Maka dijawab Ibnu Shalah rahimahullah, na'am ya'sam bidzalik, benar, dia berdosa dengan perbuatannya seperti itu. Tidak cukup itu, bahkan ia dinyatakan fasik dan gugur keadilan orang ini. Tidak lagi diterima periwayatannya. Ini pendapat sekali lagi dari ulama besar mazhab Syafi'i, Ibnu Shalah rahimahullah, di mana beliau dengan tegas mengatakan orang yang membolehkan perkara tadi, berhimpun bersama muridnya, bernyanyi-nyanyi dengan rebana dan semacam itu, dengan anggapan itu bisa menghadirkan hati, sebagai perbuatan dosa, fasik, dan gugur keadilan orang yang melakukan itu. Jangan diterima lagi omongannya. Bahkan beliau mengatakan, dan kondisi orang semacam ini, yaitu dengan nyanyian-nyanyiannya, wahadza sima, dengan nyanyian-nyanyiannya itu, maka haram ghalil, haram sangat keras. Beliau tegas, haram ghalil, haram ghalil, keras keharamannya. Indal ulama, menurut pendapat para ulama, wasair mayyak tadi bihi fi umuriddin, dan pendapat seluruh orang yang dapat dijadikan pegangan, dapat diteladani urusannya dalam perkara agama. Ini semuanya sair mayyak tadi bihi fi umuriddin. Semua orang yang dapat dijadikan teladan oleh kita dalam beragama sepakat menyatakan ini haram ghalil, haram dengan keharaman yang tajam, yang keras. Ini kata, sekali lagi, kata Imam Ibnu Shalah. Tak cukup di situ, dan ini kata-kata terakhirnya yang sangat menghantam. Wa man nasabahal, barang siapa yang berani menisbahkan bahwa perkara ini, yang beliau maksudkan perkara ini, perkara seperti yang dilakukan kalangan sufi, yang suka menari-nari ar-raqs dengan duf, ya, dengan murid-muridnya bersama-sama, dianggap ini dapat lebih menumbuhkan sifat mahabbatullah. Barang siapa yang menisbahkan perkara ini ila madhab Syafi'i, kepada madhab Syafi'i, au ahad min a'immatis sahabah radhiyallahu anhu wa anhum, atau menisbahkan bahwa perkara ini pernah dilakukan para sahabat ridwanullah ajmain, atau satu saja sahabat, faqad qala batil, sungguh orang ini berarti telah berkata dengan perkataan yang batil. Lihat fatwa Ibnu Shalah juz 2 halaman 498, nomor fatwa 486. Saudaraku, apakah SAS tidak pernah mendengar orang yang selama ini dia teriak seakan-akan paling syafi'iyah, sementara justru Ibnu Shalah rahimahullah sebagai pemuka dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri sampai mengatakan barang siapa yang menisbahkan ini pada mazhabnya Imam Syafi'i, atau satu saja, ya, menisbahkan kepada pendapatnya sahabat fulan, maka sungguh dia batil ucapannya. Ana mau tanya, andai Ibnu Shalah rahimahullah hidup di Indonesia saat ini, boleh enggak ya dia jadi imam masjid, jadi petugas KUA, atau jadi menteri agama, atau mesti jadi bawahan wajah?
Allahul musta'an. Jika telah jelas masalah ini, sekarang mari kita lihat. Sengaja tadi anak pengantar dari 4 madhab, anak bawakan dulu dari tokoh madhab Syafi'i dulu sebagai pembuka. Sekarang anak akan bawakan 4 madhab secara berurutan. Pertama dari madhab Hanafi. Ahmad bin Muhammad At-Tohawi Al-Hanafi rahimahullah pernah berkata terkait dengan tarian, tepuk tangan, pokoknya ritual sufi yang biasa tadi, ya, dengan nabuh, ya, duf, ya, semacam rebana, kadang ya mendolin dan semacam itulah yang kita sering lihat aktivitas sufi, ya. Beliau mengatakan wa ammar raqs wa tasfiq wa sarikh wa darbil autar dan seterusnya. Beliau menyebutkan bentuk-bentuk alat musik yang biasa digunakan kalangan sufi, yaitu adapun tarian, ar-raqs tarian, tasfiq tepukan. Kita tahu biasanya hampir dipastikan kalangan sufi ketika melakukan ritual tari itu ya diiringi dengan tepukan, tarian, petikan senar, pukulan dari simbal, satu alat musik, bahkan dengan tiupan trompet dan semakna dengan itu, ya, allazi yaf'aluhu ba'da mayyada'i tasawuf, yang biasa hal ini dilakukan oleh kelompok yang mendakwakan dirinya golongan tasawuf, sampai langsung disebut ini sektenya oleh Ahmad bin Muhammad At-Tohawi Al-Hanafi ini rahimahullah. Maka fa innahu haramun bil ijma', ini adalah haram berdasarkan ijma' para ulama, li'annahu zayyil kuffar, sebab ini adalah khas kebiasaan peribadatannya orang kafir, kata beliau. Lihat Hasyiah At-Tohawi Alal Maraqi juz 2 halaman 311. Pertanyaannya, andai Ahmad bin Muhammad At-Tohawi Al-Hanafi rahimahullah saat ini hidup di Indonesia, boleh nggak dia mendaftar padamu untuk jadi petugas KUA atau ngimami masjid, apalagi jadi menteri agama? Bagaimana tuh? Sebab beliau termasuk orang yang sangat keras mengingkari sufi dengan segala ritualnya tadi. Boleh jadi kau termasuk orang yang akan memblacklist orang yang mulia ini. Allahul musta'an. Sekarang kita lihat pendapat dari madhab Maliki. Dari madhab Malik, Imam Al-Malik bin Anas, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dikisahkan suatu ketika At-Tunisi, yaitu salah seorang murid dari Imam Malik rahimahullah, berkata, Kunna inda Malik, suatu saat saya sedang berada di sisi Imam Malik dan teman-temannya, haulah, ya, sedang berada di sekitar situ. Jadi Imam Malik sedang duduk rahimahullah bersama murid-muridnya, dan di situ ada At-Tunisi yang merupakan salah satu murid senior beliau. Ya, dikisahkan, beliau menceritakan di saat seperti itu, faqala rajul min ahli nasibin atau nusaibin, tiba-tiba ada penduduk Nusaibin datang. Ya, ini masih dikisahkan oleh Imam At-Tunisi. Jadi saat Imam Malik sama kumpul-kumpul bareng, termasuk di situ ada Imam At-Tunisi rahimahullah, ada penduduk ya dari Nusaibin datang langsung berkata kepada Imam Malik, bertanya. Begini pertanyaannya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyahnya Imam Malik rahimahullah. Jadi dengan kata lain, wahai Imam Malik, indana qaumun yuqalu lahum as-sufiyah, di tengah-tengah kami ini ada satu kaum yang menisbahkan dirinya kalangan sufi, sufiyah. Cirinya,
kata penduduk laki-laki tadi yang tanya, yakuluna katsiran. Oh, doyan makan sebetulnya Imam Malik. Ya, mereka ini wahai Malik doyan makan. Yakuluna katsiran, sebenarnya doyan makan. Yakhuzuna bil qasaid, tsumma yakumun. Dan mereka setelah itu suka mendendangkan qasidah, lagu-lagu. Tidak cukup itu, juga mereka menari-nari. Apa pendapat engkau tentang kelompok ini? Mendengar pertanyaan laki-laki ini, tahukah kita ikhwan apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Imam Malik tidak langsung jawab, tapi balik bertanya kepada lelaki tadi. Ini yang melakukan tadi, kelompok tadi yang kau katakan kelompok sufi yang berbuat itu, ini asybyanhum, apakah mereka itu anak-anak, barangkali anak-anak kecil gitu yang lagi gitu? Tentu dijawab, lah bukan, kok anak-anak? Mendengar itu Imam Malik kembali bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya ini sangat menghantam. Amajanin, atau mereka ini kumpulan orang gila, majnun? Ya, sampai sedemikian. Perhatikan ini. Mendengar itu dijawab lagi oleh laki-laki yang tadi tanya, la qaum masyaikh wa ghairi dzalik, apa tidak, bahkan mereka ini sudah pada gede-gede, masyayikh sudah pada berumur, dan mereka juga ini bukan orang gila, ya, orang-orang yang sudah tua, berakal, dan kalangan lainnya. Ya, maka mendengar jawaban ini baru Imam Malik rahimahullah menegaskan, ma sami'tu an ahadan min ahlil Islam yaf'al hadza. Belum pernah aku mendengar seorang pun pendahulu dari penduduk Islam, yaitu Imam Malik karena masanya sangat dekat dengan di tabi'in, ya, yaitu sahabat dan para sahabat ridwanullah yang melakukan yaf'al hadza, yang melakukan hal ini. Belum pernah. Ma sami'tu al ahadan min ahli Islam yaf'al hadza, belum pernah. Sebelumnya ada orang-orang mulia kalangan salaf yang melakukan hal ini, belum pernah ada, kata Imam Malik rahimahullah. Lihat Tartibul Madarik juz 1 halaman 55. Aku pengen tanya, khususnya kepada engkau Sas, apa pendapat engkau yang sampai Imam Malik bertanya, apakah yang melakukan ini kumpulan orang gila? Kira-kira apa komentar engkau? Dan andai kata Imam Malik rahimahullah hari ini hidup dan hadir di Indonesia, dan dia ingin mendaftar pegawai KUA, apakah kau akan menerima? Atau dia ingin jadi imam masjid, ataukah kau akan menolak? Allahul musta'an. Apalagi kalau ingin jadi menteri agama. Saudaraku, jika perkara ini telah jelas, maka mari kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Imam At-Turtusi rahimahullah setelah beliau tadi mengisahkan tentang pertanyaan seorang laki-laki kepada Imam Malik. Ya, maka Imam At-Turtusi bahkan mengingatkan, fayam bagi sultan, disukai bagi penguasa dan para aparatnya, ayyamna'hum anil huduri fil masjid wa fil masajid wa ghairiha. Mestinya sultan, penguasa beserta aparatnya melarang kalangan sufi hadir di masjid-masjid dan lainnya. Mestinya dilarang, katanya. Wala ya'inuhum ala batilihim, dan bukan kita justru mendukung mereka, mendukung kegiatan mereka, apalagi nampilin. Tidak boleh. Ini dikatakan ulama. Bahkan beliau katakan, hadza mazhab Malik. Ini bukan cuma pendapat satu mazhab nih. Ini pendapatnya dari Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan selain dari mereka min a'immatil muslimin, dari para ulama-ulama kaum muslimin. Wabillahi taufik, kata beliau. Lihat, dikutip ini dalam tafsir Al-Qurtubi juz 11
halaman 238. Pertanyaannya, khususnya kepada Sas, apa tanggapan dan komentar engkau pada perkataan Imam At-Turtusi rahimahullah? Bahkan kalau beliau mestinya yang ngerti itu melarang kegiatan ini, kau bahkan menganggap itu bagian syiar. Padahal semua mazhab tadi, bahkan sudah didahului perkataan sahabat seperti yang Anda sampaikan di awal diskusi ini, melarang, mengecam perbuatan ini, termasuk dari mazhab Syafi'i. Bagaimana lalu kau mengatakan perkataan yang sebaliknya dari ini semua? Mazhab mana sebenarnya yang antum ikuti? Sekarang anak tambahkan dari mazhab Syafi'i. Di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, ada sesuatu yang dikenal istilahnya dengan at-taghbir. Taghbir itu sejenis syair yang berisi semacam anjuran zuhud, ya, agar kita menjauhi kehidupan dunia, semacam itu. Dan biasanya diiringi dengan lagu-lagu. Persis yang ini merupakan apa yang dilakukan oleh kalangan sufi. Maka tahukah kita apa pendapat Imam Syafi'i itu sendiri rahimahullah atas masalah takbir? Tadi khasnya kalangan sufi. Beliau mengatakan taraktu bil Iraq syai'an yusammunahu takbir. Aku meninggalkan di negeri Irak yang mereka sebut dengan at-taghbir. Jadi ini yang waktu itu ramai di negeri Irak. Kalangan sufi ini hidup subur, berkembang dengan tadi at-taghbir, ya, alat khas musik kalangan sufi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taraktu bil Iraq syai'an yusammunahu at-taghbir. Aku meninggalkan sesuatu di negeri Irak yang mereka sebut, mereka istilahkan at-taghbir. Wadu'athu zinadiqah. Beliau katakan wadu'athu zanadiqah. Dan hal itu dibuat oleh kalangan zanadiqah, kaum zindiq, yashghiluna bihi 'anil Qur'an, yang hal itu dilakukan dalam rangka memalingkan manusia dari Al-Quran. Akhirnya mereka lalai dari Quran. Mereka sibuk membuat syair-syair, membuat lagu-lagu, terus atas nama menumbuhkan hati, sampai Al-Quran pun pada akhirnya mereka tinggalkan karena taghbir, alat musik kalangan sufi ini. Maka aku tinggalkan negeri Irak karena sebel. Imam Syafi'i rahimahullah melihat hal ini. Lihat dalam Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar halaman 99, diriwayatkan oleh Al-Khallal rahimahullah. Sekarang pertanyaannya makin lucu. Apa? Andai pun Imam Syafi'i, sekarang nggak tanggung-tanggung nih rahimahullah, Imam Syafi'i ini hadir hari ini ke Indonesia, Imam Syafi'inya nggak tanggung-tanggung, tapi beliau benci pada sufi ini dengan sejenis-jenis tadi, takbirnya apa. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah jadi imam mengimami kamu, boleh nggak? Boleh nggak kalau Imam Syafi'i rahimahullah ingin daftar jadi pegawai KUA, jangan jadi kepala KUA, pegawai aja, apalagi pengen jadi menteri agama. Apa cekal karena suka membid'ah-bid'ahkan seperti ucapanmu itu? Allahul musta'an. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Siapa yang tidak kenal Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah? Tentu semua orang mengenal ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i ini. Sangat terkenal. Begitu tegasnya beliau terhadap kalangan sufi yang sesat. Sampai beliau mengatakan terkait dengan apa yang biasa dilakukan kalangan sufi, yang biasa bernyanyi-nyanyi di masjid dengan diiringi alat-alat musik seperti tadi rebana, duf dan sepertinya. Maka langsung Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah mengatakan, "Faman fa'ala dzalika fil masjid." Barang siapa yang melakukan hal semacam ini di masjid, fahuwa mubtadi',
maka dia adalah ahlul bid'ah, dol, sesat, mustahik ditard wa darab, pantas untuk diusir, bahkan dipukul. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Ana pengen tanya, apa kau masih percaya beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'i? Atau kau merasa lebih berilmu? Kau lebih mengenal tentang sunnah dibandingkan imam besar ini? Allahul musta'an. Dan andai Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah Allah hidupkan kembali saat ini dan dia hadir di negeri ini, apa kau akan terima dia jadi imam sholat? Atau dia ingin jadi pegawai KUA misalnya? Atau kau akan larang karena dia bukan kelompok anu? Allahul musta'an. Sekarang mari kita lihat pendapat terakhir dari madhab Hambali. Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah telah meriwayatkan dari Al-Hashimi tentang perkataan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah atas perkara at-taghbir. At-taghbir itu sama seperti yang tadi Imam Syafi'i sangat benci, ya, yaitu khas alat musik kebiasaan yang dilakukan kalangan sufi dalam beribadah. Imam Ahmad juga pernah ditanya masalah ini. Kita tahu Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Apa pendapat Imam Ahmad rahimahullah atas at-taghbir? Beliau mengatakan at-taghbir bid'ah. Taghbir itu adalah bid'ah dengan kata tandas, tanpa tedeng aling-aling, sebagaimana bisa dilihat dalam Talbisul Iblis juz 1 halaman 203. Pertanyaannya, andai kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang membid'ahkan hal-hal seperti yang dilakukan oleh khas sufi ini masih hidup dan masuk di Indonesia, boleh nggak Imam Ahmad ngelamar jadi anggota KUA atau imam masjid? Atau kau akan tolak dan kau hanya pilih dari golonganmu? Allahul musta'an. Saudaraku, bahkan sebagai penutup, Ibnul Jauzi rahimahullah setelah menukilkan perkataan Imam Ahmad atas masalah taghbir tadi, beliau mengatakan waqolal fuqaha min ashabina, telah berkata teman-teman kami dari kalangan ulama madhab Hambali, la nuqbal syahadah, kami tidak menerima persaksian dari kalangan penyanyi dan penari, yaitu penari dari khususnya kalangan Syiah Ar-Rakas, karena ini biasanya dimaksudkan temanya juga terkait dengan Syiah, Sufi maksud saya ulangi, dari kalangan Sufi. Kami tidak menerima persaksian dari kalangan tukang nyanyi, temennya nyanyi, apa-apa nyanyi, nari-nari, ya seperti yang dilakukan kalangan Sufi ini. Kami tidak menerima teman-teman kami dari kalangan madhab Hambali, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Talbisul Iblis juz 1 halaman 205 sampai 206. Ikhwan, sebagai penutup kajian kali ini, izinkan ana kembali mengutip satu ucapan yang paling mematikan dari ulama besar mazhab Syafi'i. Sekali lagi, dari ulama besar mazhab Syafi'i, yakni Ibnu Shalah Asy-Syafi'i rahimahullah, saat beliau ditanya tentang adanya orang yang membolehkan nyanyi-nyanyi ala sufi, singkatnya, dengan permainan musik yang bahkan dianggap oleh mereka bagian peribadatan. Tahukah kita apa kata akhir dari kata Imam Ibnu Shalah Asy-Syafi'i rahimahullah? Dengarkan, terutama engkau Sas. Hum afsad firaqid dolalah. Mereka merupakan firqah paling sesat. Waman ajma'al humki. Bahkan beliau katakan mereka ini juga adalah paling jelek
serta pemilik kebodohan, li anwa'il jahalah. Mereka ini adalah kaum yang memiliki kebodohan paling bodoh, sangat bodoh dalam syariat. Bahkan beliau katakan pada kalimat selanjutnya, humur rafiduna syara'i'il anbiya al-qadihuna fil ilmi wal ulama. Mereka adalah orang yang menolak untuk mengikuti jalannya para nabi serta suka mencela ilmu dan ulama. Kalangan sufi yang suka begini, dan orang-orang yang menolak fatwa ulama yang semua sepakat di 4 madhab bahwa perbuatan yang biasa dilakukan sufi semacam tari-tarian dan sebagainya haram berdasarkan ijma. Maka Ibnu Salah justru mengatakan mereka ini ar-rafiduna syara'i'il anbiya al-qadihuna fil ilmi wal ulama. Mereka yang menolak untuk mengikuti jalannya para nabi. Orang-orang yang begini telah menolak. Mereka tak sudi lagi mengikuti jalannya para nabi, dan bahkan mereka ini suka mencela ilmu dan para ulamanya. Lihat dalam Fatwa Ibnu Salah juz 2 halaman 499. Jika perkara ini telah sedemikian terang, masihkah lisanmu tega mengatakan bahwasanya kau memberikan peringatan jangan ambil orang-orang yang kesimpulannya di luar golongan organisasi yang kau duduk sebagai pemimpinnya, dengan alasan salah satunya kalau nanti mereka duduk di lembaga-lembaga semacam KUA, imam masjid, nanti mereka membid'ah-bid'ahkan tari sufi dibid'ah-bid'ahin. Padahal nyatanya sekarang kau pun tahu yang membid'ahkan ini bahkan 4 mazhab sepakat menganggap ini sebagai bid'ah. Jadi kalau begitu sebetulnya siapa yang berada di atas kebid'ahan, siapa yang sesat? Ataukah seluruh 4 imam mazhab itu telah tersesat dan hanya kau yang layak jadi imam masjid, hanya kau yang layak jadi pimpinan KUA, dan hanya kau yang lebih pantas untuk jadi menang? Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekeliruan dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.